Kenalkan, nama saya Nisa Karisma, saya dari kelas MN22G. Di sini saya akan menjawab yang pertama. Ada pertanyaan, bagaimana pengaruh konsumsi terhadap permintaan agregat dan bagaimana pula hubungannya dengan tabungan. Arah pengaruh konsumsi permintaan agregat adalah positif dengan koefisien estimasi sebesar 0,330321. Hal ini dikarenakan apabila konsumsi masyarakat meningkat, maka permintaan terhadap output juga akan meningkat sehingga meningkatkan permintaan agregat. Dan pendapatannya bisa memengaruhi besar kecilnya suatu konsumsi dan tabungan. Jadi semakin besar pendapatan, maka konsumsi atau tabungan akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil pendapatan, maka konsumsi atau tabungan tersebut akan semakin kecil. Nah, itu yang tadi adalah pengaruh konsumsi terhadap permintaan agregat dan kaitan dengan tabungan. Lalu selanjutnya, ada pertanyaan, jelaskan dengan maksimal tentang teori siklus hidup serta teori pendapatan permanen. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana teori siklus hidup. Teori ini berpendapat bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan seumur hidup. Menurut teori siklus hidup, faktor sosial ekonomi seseorang atau rumah tangga sangat mempengaruhi pola konsumsi orang atau rumah tangga tersebut. Menurut hipotesis pendapatan permanen, tingkat konsumsi seseorang pada suatu waktu tertentu bukan ditentukan oleh pendapatan yang sebenarnya diterima pada waktu tersebut, tapi oleh pendapatan permanen pada waktu tersebut. Teori pendapatan ini juga disebut dengan permanent income hypothesis atau disingkat dengan PIH. Teori ini diajukan oleh Milton Friedman pada tahun 1957. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan konsumsi jika berada dalam kondisi ketidakpastian? Menghadapi ketidakpastian ini, tidaklah mudah bagi otoritas moneter dan fiskal maupun dunia usaha untuk mengambil tindakan tepat yang jika tidak tepat akan menambah ketidakpastian. Jadi sumber daya juga sangat terbatas bagi otoritas moneter atau cadangan devisa maupun fiskal anggaran. Untuk melakukan investasi, pemerintah Cina sekalipun mempunyai sumber daya yang tidak besar, tidak dapat menahan merosotnya harga saham di pasar modal. Dalam ketidakpastian ini, pertama-tama otoritas moneter dan fiskal harus menunjukkan eksistensinya dalam menjaga stabilitas, menstimulasi ekonomi. Mereka tidak perlu defensif apalagi panik. Mereka harus mengarahkan pelaku ekonomi dan masyarakat umumnya untuk mempunyai pemahaman yang sama jika terjadi ketidakpastian seperti ini. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan konsumsi? Mengapa sih konsumsi itu penting? Jadi, perilaku konsumsi adalah tindakan langsung yang terlibat dan mendapatkan atau mengkonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses kebutuhan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Kegiatan sebuah konsumsi ini penting banget loh dari kegiatan lainnya, karena kegiatan konsumsi berkaitan dengan usaha menjaga keberlangsungan hidup manusia, yang merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna dari suatu barang atau jasa. Soal nomor 5, apakah itu permintaan stok modal dan arus investasi? Bagaimana kaitannya satu sama lain? Jadi, stok modal merupakan faktor produksi yang berperan aktif untuk menentukan tingkat output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal. Pengaruh stok modal terhadap tingkat output bisa terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, sedangkan arus kas adalah kegiatan investasi atau arus kas investasi itu uang tunai atau kas yang digunakan untuk pembelian aset tidak lancar atau aset jangka panjang yang akan memberi nilai tambah maupun laba di masa depan. Arus kas merupakan salah satu laporan juga yang dapat memberikan informasi bagaimana suatu perusahaan memperoleh
dan menggunakan kasnya. Sedangkan modal kerja mencerminkan kualitas aktiva lancar atau hutang lancar, sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Nah, jadi kaitan stok modal dan arus investasi itu ada berkaitan dengan ya untuk informasi suatu perusahaan seperti itu. Nomor 6, ada jelaskan yang terbaik versi Anda tentang sektor investasi bisnis fixed perumahan dan inventorinya. Jadi, investasi tetap atau business fixed investment yang mencakup peralatan dan struktur perusahaan beli untuk proses produksi. Investasi ini bisa mencakup perumahan baru atau orang beli untuk ditinggali, dibeli tanah atau disewakan. Seperti dalam contoh investasi ini adalah yaitu investasi perumahan, yakni investasi dalam bentuk properti. Ya, dapat dilihat dari bentuk maupun jumlahnya secara langsung. Inventory mereka yang mereka miliki memang dipastikan pasti sebuah rumah yang siap disewakan kepada calon pelanggannya. Yang terakhir adalah bagaimana hubungan antara investasi dan permintaan agregat. Di suatu sisi, investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting keberlangsungan dunia usaha. Di sisi lain, investasi juga berpengaruh pada permintaan agregat. Oleh karena itu, untuk mencapai steady state growth atau pertumbuhan ekonomi yang mantap, diperlukan kondisi di mana para pelaku usaha memiliki harapan dan pandangan yang cenderung stabil. Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, khususnya upaya untuk memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Kaum aliran klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak untuk pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi secara tidak langsung dapat dikaitkan bahwa penanaman modal dapat meningkatkan pendapatan. Jadi investasi dan permintaan agregat ini sangat erat sekali hubungannya. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang jawaban-jawaban saya terhadap soal dari sesi 14.